Pak. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nina ya? Iya Pak. Iya. Silakan duduk. Iya Pak, makasih. Terima kasih ya telah datang, Nah Nina. Kita akan ngobrol-ngobrol, tapi agak lama ini, tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Oke. Nah Nina, Bapak perhatikan akhir-akhir ini, Nah Nina ini ada perubahan dalam proses pembelajaran. Saya Bapak perhatikan apa yang ingin Bapak bantu dan masalah apa yang Nah Nina mau sampaikan pada pertemuan ini. Sebenarnya saya memang masalah sedikit Pak di Iya. kelas dengan salah satu guru, Boleh dicerita gurunya? Guru siapa? Ibu Susi Pak. Oh iya. Apa masalahnya? Jadi kan gini Pak, Iya. Ibu Susi kan punya les privat. Nah, sebagian besar teman kelas saya ikut les privatnya Ibu Susi. Di kelas itu kayaknya cuma saya dengan 5 orang teman lainnya Pak yang tidak ikut. Nah, karena kami tidak ikut ini, saya merasa Ibu Susi tuh suka nyindir-nyindir Pak di kelas. Nyindir yang tidak ikut les privat ini. Kemudian Ibu Susi juga memberikan nilai yang menurut saya tidak adil Pak. Saya kan sudah, Bapak kan tahu bagaimana pencapaian saya di kelas Pak. Ya, betul. Nah ini sejak ada les privat ini, saya merasa nilai yang saya raih dari Ibu Susi itu turun Pak, tidak sebanding dengan pencapaian saya sebelumnya. Seperti itu Pak. Lalu apa yang membuat Nak Nina tidak nyaman sehingga dalam tidak mengikuti les privat sama Ibu Susi? Saya tidak ikut les privat karena masalah biaya Pak. Ya. Saya terhalang oleh masalah biaya. Ya Bapak kan tahu pekerjaan orang tua saya cuma petani kecil. Untuk bersekolah pun orang tua saya sudah cukup kesulitan Pak. Sehingga saya tidak berani meminta dana berlebih untuk ikut les privat. Begitu Pak. Ya, selama ini anak Nina selalu ikut mata pelajarannya. Selalu masuk Pak. Saya selalu masuk, tugas-tugasnya pun saya berusaha keras untuk selesaikan Pak. Bagaimana bentuk sindirannya Ibu Susi kepada Nak Nina sehingga membuat Nak Nina tidak nyaman dan merasa bahwa Nak Nina lah sebagai yang ditujukan. Pak. Ya gitu Pak, kadang di kelas Ibu Susi ngomong Ya. ini ya yang bagus nilainya itu cuma ikut les privat ibu aja gitu. Pokoknya hal-hal yang begitulah Pak. Ya saya juga merasa gitu loh Pak, itu pasti ditujukan ke saya. Ya karena saya memang tidak ikut Pak gitu. Di antara sekian teman-temannya Nak Nina itu yang 5 orang itu yang merasa seperti Nak Nina semua? Saya tidak tahu Pak, kami tidak pernah ngobrol. Tidak pernah ngobrol soal ini Pak maksudnya. Lalu apa yang Nak Nina lakukan dalam mengatasi solusi ini minimal untuk menenangkan perasaan? Saya sudah pernah sih Pak mencoba bicara dengan Ibu Susi di kelas. Jadi ceritanya waktu Ibu Susi nyindir gitu, ya saya coba berusaha sampaikan bahwa iya maaf Bu, saya tidak ikut les privatnya. Cuma saya belum sempat menceritakan secara gamblang apa sih kendala saya, masalah yang saya hadapi gitu Pak. Ya, setelah sudah Ananda lakukan itu dan Ananda masih merasa belum puas, lantas lalu rencana Nak Nina selanjutnya seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini dengan Ibu Susi? Ya saya berencana untuk menemui dan berbicara dengan Ibu Susi langsung Pak. Saya mau bertemu dengan beliau, berbicara dengan beliau untuk mengungkapkan masalah-masalah yang saya hadapi, kemudian alasan-alasan saya kenapa saya dengan berat hati tidak bisa ikut les privatnya. Karena kalau ditanya saya pribadinya Pak, ya saya pengen banget Pak seperti dengan teman-teman yang lain ikut les privat, belajar lebih banyak, mendapatkan ilmu yang banyak. Hanya saja ya terkendala masalah biaya ini juga Pak. Ya, dalam
berencana bertemu dengan Ibu Susi, kira-kira Nak Nina ada yang bisa bantu untuk bertemu dengan Ibu Susi? Saya berharap Bapak bisa bantu saya sebagai pihak yang mempertemukan saya dengan beliau, Pak. Mungkin Bapak bisa ngomong duluan kepada beliau atau apa, bisa supaya Ibu Susi bisa menyediakan waktu bertemu dengan saya gitu, Pak. Artinya saya ini bisa menjadikan mediator. Iya, jadi mediator, Pak. Iya. Ya, terus apa Nak Nina ya? Saya hargai itu keinginan-keinginan Nak Nina untuk memperbaiki motivasi belajarnya, prestasinya. Terus Ya, komitmen Nak Nina ini untuk ke depan ini dalam mengatasi masalah ini supaya tidak berlarut-larut, komitmennya seperti apa? Ya itulah, Pak, ini kan rencananya kan dalam waktu dekat saya mau berbicara dengan Ibu Susi supaya masalah ini nggak berlarut-larut. Terus kemudian kalau memang di depannya nantinya kalau misalnya ada masalah kayak gini lagi dengan guru ya supaya tidak memengaruhi cara belajar saya, ya saya harus berusaha gitu berbicara dengan guru tersebut, mengungkapkan masalah-masalah yang saya hadapi gitu, dan berharap semoga guru tersebut juga bisa memberikan solusi buat saya. Ya sama lah yang sekarang ini, Pak, Ibu Susi ini. Siapa tahu dengan habis berbicara dengan beliau, habis berbincang dengan beliau, mungkin beliau bisa memberikan saya celah gitu, keringanan biaya atau mungkin dicicil gitu, Pak. Saya nggak apa-apa, Pak, kalau memang seperti itu bisa dicicil. Saya mau loh, Pak, ini cari pekerjaan tambahan biar bisa ikut di les privatnya Ibu Susi. Soalnya saya pengen banget, Pak, dapat ilmu yang banyak gitu. Oke, ya, saya hargai usahanya Nak Nina. Terus dari apa yang Nak Nina setelah kita ngobrol-ngobrol ini, ya bagaimana perasaan Nak Nina ya setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Ya saya merasa sedikit lebih lega gitu loh, Pak. Selama ini kan ya seperti yang Bapak lihat lah, saya jadi tidak semangat belajar, saya jadi kurang termotivasi, Pak, memengaruhi mood saya dalam belajar gitu. Tapi setelah ngobrol sama Bapak ini, saya setidaknya lebih sudah punya solusi, ya? Saya sudah punya solusi, sudah punya jalan apa yang harus saya lakukan gitu, Pak. Ya, makasih Nak Nina ya. Saya justru yang berterima kasih kepada Bapak. Saya hargai karena keterbukaan. Iya, Pak. Ya, ini merupakan salah satu contoh siswa yang mau maju. Jadi sejak sekarang itu kita harus mampu memperbaiki diri kita dan tidak bisa kita mengandalkan orang lain. Terima kasih banyak, Nak ya. Terima kasih banyak, Pak. Saya permisi kembali ke kelas, Pak. Ya.